Dan di saat itu ada warga yang berteriak kepada polisi untuk segera menangkap pelaku pembacokan ini sebelum warga yang menangkap sendiri sang pelaku. Hai sob, terima kasih telah mengklik video ini. Bagi yang baru datang, perkenalkan sob, nama saya Muhammad Daus. Kisah kita kali ini yaitu kisah yang baru-baru saja viral, yaitu seorang remaja dibacok di Simpang Pomet, Bogor. Sebelum kita mulai, di subscribe dulu sob supaya kalian tidak tertinggal dari video-video terbaru dari saya. Arya Saputra, seorang pelajar remaja berumur 16 tahun yang berdomisili di salah satu daerah kota Bogor. Arya ini seorang anak yatim dan sejak itu Arya yang masih berusia 3 bulan dibesari oleh orang tua angkatnya bernama Pak Rujai berusia 56 tahun yang kesehariannya bekerja bersih-bersih di salah satu perusahaan pabrik di kota Bogor. Arya yang masih bersekolah di kelas 10 ini adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tipikal Arya ini bukanlah anak yang suka berbuat onar seperti anak-anak seusianya juga. Di dalam pergaulannya itu, Arya pun tidak mempunyai musuh. Dan Arya juga dikenal anak yang humoris dan asik di dalam pertemanan seusianya. Arya pun adalah anak yang mempunyai ambisi yang sangat besar, yang mana keinginannya menjadi orang sukses dan membanggakan kedua orang tuanya sangatlah besar. Arya ini mempunyai mimpi yang sangat optimis. Dia bermimpi ingin membelikan sang ibu mobil. Di saat mereka berbincang-bincang ketika Arya menemani sang ibu ke pasar. Namun mimpi Arya anak yang berbakti ini terhenti dan pupus seketika. Di saat salah satu pelaku yang tidak bertanggung jawab membacok Arya tanpa salah dan tanpa sebab. Kejadian berdarah ini terjadi pada suatu hari tanggal 10 Maret 2023 pukul 10 pagi. Arya bersama teman-temannya menuju pulang ke rumah masing-masing karena sudah selesai mengikuti ujian semester di sekolahnya. Dan di saat perjalanan pulang itu, ketika mereka ingin menyeberang, mereka ini berdiri di atas trotoar di Simpang Pomet di kota Bogor. Arya dan teman-temannya pun menunggu lampu merah supaya bisa menyeberang. Namun, tiba-tiba saja dari belakang mereka datang pesepeda motor yang memakai seragam sekolah dan membawa senjata sejenis pedang. Seketika melayangkan pedangnya ke arah Arya dan teman-temannya Arya. Arya yang tidak tahu di belakang mereka ada pesepeda motor itu pun terkena bacokan pas di bagian leher samping kanan Arya. Arya yang merasa darah banyak keluar berusaha menahan dengan tangannya supaya darah tidak muncrat sebanyak-banyaknya. Dan sempat terjatuh Arya ini ketika ingin menyeberang. Lalu dia bangkit lagi dan menyeberang dan kembali lagi terjatuh pas di pinggir jalan. Teman-teman Arya yang ketakutan sempat berlari menghindar dan bersembunyi karena takut ada serangan selanjutnya. Dan di saat melihat situasi sudah aman, teman-teman Arya kembali ke lokasi dan untuk menyelamatkan Arya. Warga yang melihat Arya ini menjadi korban pembacokan langsung saja menolong dan memberhentikan ambulan yang kebetulan seketika ambulan itu melintas di lokasi Arya yang dibacok. Namun di saat perjalanan menuju rumah sakit, Arya yang banyak mengeluarkan darah seketika tidak bisa bertahan lagi dan dia pun dinyatakan meninggal dunia di saat di perjalanan itu. Dan ketika jasad Arya sudah di rumah sakit dan telah dinyatakan meninggal dunia,
Ayah Arya yaitu Pak Rujai mendatangi rumah sakit bersama keluarganya karena dia mendapati dari warga yang datang ke tempat kerjanya bahwa ada kejadian di salah satu keluarga mereka. Dan di sini warga belum menjelaskan bahwa anaknya kena korban bacokan. Namun sesampai ayahnya di rumah sakit, keluarga Arya benar-benar histeris melihat kondisi Arya, yang mana luka cabikan di pipi kanan Arya begitu menganga besar. Mereka pun yakin anak mereka bukanlah anak nakal dan suka ikut tawuran. Dan di saat di rumah sakit itu, ada seorang warga yang menjelaskan bahwa Arya bukan korban tawuran, tapi dia korban yang tiba-tiba saja kena serang tanpa motif apapun. Dan itu bisa kita lihat jelas dari kamera salah satu pengendara dan CCTV lalu lintas di lampu merah tersebut, bahwa Arya dan teman-temannya memang ingin menyeberang untuk pulang ke rumah. Dan singkat cerita, ketika Arya dikuburkan, banyak warga dan para penjabat hadir karena prihatin atas kejadian ini. Dan di saat itu ada warga yang berteriak kepada polisi untuk segera menangkap pelaku pembacokan ini sebelum warga yang menangkap sendiri sang pelaku. Karena warga tahu Arya bukanlah anak yang nakal, maka dari itu warga tidak terima bahwa ini terjadi sama Arya. Arya ini pun dikenal oleh warga suka sosial bersama warga-warga, dan keluarga Arya pun adalah keluarga yang baik dinilai di mata warga. Polisi pun langsung bergerak dan melakukan olah TKP dan investigasi kejadian di lokasi pembacokan itu, serta polisi menghadirkan 9 saksi yang mana dalam kesaksian itu pun polisi mendapatkan identitas dari sang pelaku. Karena sudah mengetahui identitas itu, polisi langsung mengejar 3 pelaku yang memakai sepeda motor tersebut. Singkat cerita, tanpa berlama-lama, polisi menangkap 2 pelaku yang mana mereka sempat mau kabur di perbatasan Bogor. Tetapi pihak polisi langsung menangkap mereka. Cuman yang sayangnya sampai detik ini ada 1 pelaku yang dalam buronan pencarian polisi karena dia berhasil kabur. Untuk masalah ini sob, kita masih menunggu info keterangan dan pengembangan kasus ini, sebab polisi belum berani menjelaskan motif mereka ini karena 1 pelaku masih dalam buronan. Oke sob, itulah akhir dari kisah ini. Entah kenapa dengan moral para pelaku ini, benaran ini bukan sesuatu yang hebat dan terpuji yang mereka lakukan. Ini tak pantas untuk dicontoh dan sangat merugikan orang lain. Saya sendiri berdoa semoga pelaku 1 lagi itu berhasil ditangkap dan diberi hukuman setimpal atas kebodohan ini. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga ditabahkan atas perihal yang terjadi oleh ini. Oke sob, berakhir dari saya. Bye.